pembatalan ya pilot karena ini sudah mau ketok palu kudu kan ketok palu ya kudu diapanan palu kudu dicok yang ngurusnya harus kaminya sama saja yang kesana kemari juga harus disupport. Namun mangkat kalau mobil kudu mobilnya di sini ya lamun wong-wongnya kudu dibai ceritanya kemarin sedih Pak. Kemarin malam kami mengadakan sosialisasi di Cikarang Pak. Nah, kami sosialisasi ini roadshow ini dari hari Minggu Pak. Minggu kemarin kami di Tasik Pak untuk Priangan Timur. Priangan Timur itu adalah dari Garut, Tasik, Ciamis, Banjar dan Pangandaran. Nah, di Tasik. Kayak begini Pak, banyak lebih banyak Pak. Apa yang antusias? Bagus. Dan dilanjutkan malamnya di Kabupaten Kuningan. Besoknya lagi Majalengka bagian selatan. Kemarin malam kami di Cikarang. Nah, dengan persediaan sudah menipis Pak Haji ini, ya diseret Pak Haji minum baju aja jangan mati. Ya, iya. Kasih mic, kalau kasih mic. Iya. Tapi masih kedengaran Pak? Enggak. Iya. Ya kami tidak punya kewenangan memberhentikan orang kerja Pak. Ya maksudnya tidak. Nah, jadi 3 komponen yang akan kami tembus, yang akan kami usahakan, yaitu 1 berkaitan dengan penggagalan, 2 lawyer yang harus dibayar, 3 kami selaku pengurus juga harus dibayar. Setelah dihitung para bapak, itu membutuhkan dana sekitar 1,2 M. 1,2. Tetapi ini semua dibayar ya, semua ini ditanggung oleh para mitra se-Indonesia, bukan oleh cabang Cirebon saja. Ya. Dan kesepakatan itu sudah disepakati dengan jumlah mitra sekian, jumlah setuk sekian dikenakan untuk urun rembuk bersama, yaitu rata-rata per setuk adalah 2.500 rupiah. Siap? Siap? Sampai sukses Pak? Sampai sukses. Nanti lebih jelasnya penjelasan dari kuasa hukum. Kamian jangan dulu pergi. Kamian, nanti ini kan kuasa hukum kita belum Pak? Ya? Belum Pak, masih di jalan, tadi masih di rest area. Sebentar lagi datang Pak. Oh ya, siap. Mohon nanti kalau kuasa hukum datang kita dengarkan bersama-sama biar jelas dan tanyakan dengan sejelas-jelasnya. Siap Pak? Oke? Jadi sudah jelas, kita siapkan dan mohon sekali lagi kepada para bapak agar data-data yang kami kumpulkan dan yang belum mengumpulkan data yang kami minta, contoh MUU dan fotokopi KTP segera Pak. Karena apa? Bapak sebagai kreditur untuk mengajukan pengaduan itu adalah Bapak yang memiliki KTP. Dan yang mengajukan itulah dan orang yang
mempunyai KTP itulah yang nanti apabila kurator membayar. Tidak ada KTP-nya, walaupun ada MOU tidak bisa Pak. Jadi harus lengkap. Nah, jika payetnya dibatalkan, maka kita sekarang adalah usahanya membatalkan payet. Udah kuncinya itu Pak. Memang kita terlambat ketemu dengan kuasa hukum kita sekarang. Sudah di-injury time, sudah detik-detik terakhir. Nah, gitu loh. Ya, Pak ya. Jelas? Jelas? Ada yang ditanyakan? Siap, Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Sultan Ali Burasa, mitra keluarga saya Pak Uji. Pertama-tama saya banyak mengucapkan perkenalkan nama saya Sultan Ali Burasa, saya dari Pemuda Sumber, mitra dari Pak Uji, agen saya Pak Uji. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para paguyuban yang sudah bersusah payah, sudah berupaya untuk kita semua, dan semoga hasil muncul mitra kalian semua. Yang saya tanyakan pertama adalah tadi Pak Haji, Pak Ketua Paguyuban mengatakan beberapa kali sidang ada tapi ada informasi sudah mau palu kepailitan. Ini yang agak tanda tanya. Berarti sidang itu dijalankan atau tidak? Kedua, memang tadi sudah ada informasi ini permainan. Nah, apakah pada waktu yang setelah asar dengan dengan pihak pengadilan kepailitan itu sudah ditanyakan apakah proses sudah dijalankan? Satu itu. Kedua, status yang mohon maaf di grup itu kan untuk Pak Angga Wijaya ada lawyer yang sudah menyatakan beliau juga korban. Nah, itu statusnya seperti apa? Karena memang kan kami butuh kepastian juga gitu kan. Siapa orang yang ya sementara ini memang tadi Pak Hani atau Pak Ketua sudah memberikan informasi bahwasanya ini adalah permainan. Ya, jadi kami butuh pertama tadi kok bisa sampai sidang keputusan besok kok Palu. Terus kedua juga status Pak Angga Wijaya. Punten, terima kasih. Terima kasih untuk menjawabnya dari rekan saya, yaitu Pak Sekjen Ibu Fira. Ya, Pak Sekjen, karena saya belum meninggal bulan sih, kadang bulan berturut-turut jadi kalau nak hasilnya kan tinggal bulan. Duduk aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu kita bisa berkumpul, bersilaturahmi. Utamanya hari ini kita bersilaturahmi. Niatan kita bersilaturahmi supaya apa? Supaya rezeki kita tambah banyak. Amin. Salam biasa dipakai pada pada kita semua, mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat akhir yaum. Saya akan mencoba menjawab apa yang tadi Pak nanti mungkin acaknya sama Pak Lawyer. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan riwayat
jadwal persidangan. Kami mungkin sedikit bercerita, Pak. Memang dari rentetan jadwal persidangan yang kami ikuti itu ada istilahnya apa, ganjalan. Kami sendiri tidak mengerti kenapa bisa seperti itu, karena kami mengikuti perjalanan proses persidangan gugatan balik PTNBM ini dari mulai tanggal 22 Desember, ya kan? Pada saat itu sidang gugatan pilot yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tanggal 22 kami ikuti, itu agendanya itu masih agenda pembuktian. Nah, pada saat kami ikuti hadir di sana, ternyata pada tanggal 22 itu pun sidang tidak digelar, artinya ditunda. Nah, sidang ditunda, kemudian mundur lagi sampai tanggal 28. Tanggal 28 pun itu tetap tidak digelar juga persidangan. Agendanya masih sidang agenda pembuktian. Nah, yang jadi anehnya, makanya kami punya indikasi kuat bahwa ini banyak sekali ketidaksesuaian atau penyimpangan perjalanan proses hukum di pengadilan negeri tersebut. Makanya kami punya prediksi kuat, ditambah lagi dengan beberapa informasi yang kami dapat dari sumber yang satu terkait dengan proses hukum yang terjadi di pengadilan itu. Nah, mundur lagi setelah tanggal 28, ini tanggal 12 Januari. Nah, ternyata kami pun hadir waktu itu tanggal 12 Januari. Nah, ternyata pada saat tanggal 12 Januari itu agendanya sudah tidak bukan pembuktian lagi, tapi sudah loncat menjadi sidang keputusan. Jadi seharusnya saya coba komunikasi, sempat diskusi dengan rekan-rekan yang mungkin bisa praktisi hukum ya. Kenapa bisa seperti ini? Apakah sidang pembuktian ini sudah dilaksanakan atau belum? Apakah ada penyelesaian di luar sidang? Maka tidak terjadi sidang pembuktian hingga akhirnya loncat kepada agenda sidang keputusan. Apakah ini sudah ada penyelesaian? Tetapi setelah kami telusuri, setelah kami coba cari informasi pihak terkait, ternyata tidak ada. Kami tidak menemukan adanya penyelesaian di luar sidang. Kalau misalnya ada, pasti ada informasinya, Pak. Karena kami selalu lihat di webnya Pengadilan Negeri, itu pasti ada keterangan detailnya di situ. Tetapi untuk penyelesaian di luar sidang kami tidak menemukan. Nah, tanggal 12 Januari tetap pada jadwal sidang keputusan itu pun ditunda lagi. Mundur lagi, ditunda lagi pada tanggal 19 Januari. Kami ikuti juga, kami hadir juga di sana. Januari itu kan setiap minggu kami dihadapkan pada situasi yang sangat horor, Pak. Bagaimana ini keputusannya? Karena apa? Pada saat sidang hakim, majelis hakim memutuskan pilot, kami sudah hampir tidak punya harapan. Tapi kenyataannya yang kami hadapi pada saat kami hadir di persidangan itu ditunda lagi. Tanggal 19 Januari itu ditunda lagi sampai tanggal 25 Januari. Nah, pada tanggal 25 Januari itu kami hadir, dan pada saat itu saya beserta rekan-rekan yang hadir di ruang sidang itu punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada para hakim. Jadi begini, Pak, tanggal 25 Januari kami hadir seperti biasa. Jam 12:30 kami lihat papan pengumuman, papan jadwal sidang harian yang ada di kan. Kalau untuk sidang gugatan pilot adanya di lantai 3, nama ruangnya itu ruang sidangnya seperti luar. Ya kan, kami jadi bisa lihat di sana jadwalnya. Untuk ruang seperti dua itu sudah ada, Pak. Para pemohon itu sudah registrasi, ya. Karena untuk jadwal sidang, para pemohon yang sudah hadir itu masih akan scan, Pak.
scan HP-nya, tempel, nanti ada keluar nama pemohon itu Agus Wono dengan karyanya itu sudah ada Pak di papan jadwal sidang, di papan registrasi. Artinya pada saat kami melihat itu, kami berpikir oh ini bakal diulang karena pemohon sudah hadir, ya kan? Pada jam setengah 1 itu belum ada termohon, artinya pihak dari PT MBE belum hadir karena belum ada nama di papan registrasi tersebut. Oke, kami ikuti ya. Jam 2, karena jadwal sidang itu jam 2, kami masuk ke ruang sidang beserta rekan-rekan pengurus yang lain. Kami masuk ke ruang sidang dan terjadilah sidang risu. Tapi sidang yang dilaksanakan dari mulai jam 2 siang itu bukan langsung sidang ke perkara 45. Nah ini kan sudah kembali ke PTND, ini kan nomor perkaranya 45. Nah sidang yang pertama dilaksanakan itu sidang perkara lain dulu Pak. Jadi PTND disidang setelah 2 kali sidang perkara lain hingga jatuhlah pada perkara 45. Tapi pada saat Pak Hakim akan membuka sidang perkara PTNDM, ternyata para pihak belum pada masuk ruang sidang. Sampai akhirnya Pak Hakim menanyakan ke kami yang depan ini kan sidang tidak terbuka, siapapun boleh ikut menyaksikan. Nah pada saat kami sedang berkumpul menunggu sidang dimulai, ternyata para pihak ini belum pada ada Pak, belum pada hadir. Makanya Pak Hakim nanya, ini Bapak Ibu mau ikutin sidang apa? Ada Pak Hakim, sidang PTNDM Pak, rekan kami yang di belakang. Perkara nomor berapa? Saya bilang 45 Pak. Oh, sidang ini para pemohon, ini para pihaknya belum pada ada. Nah, sambil menunggu itu Pak, kami mencoba untuk bertanya kepada Pak Hakim. Sambil menunggu para pihak masuk, pikir saya ada kesempatan untuk komunikasi dengan Pak Hakim, sekalipun kehadiran kami di ruang sidang itu bukan bagian daripada para pihak. Artinya kami sekalipun memang sama-sama korban PTNDM seperti hanya pemohon, tetapi kami tidak punya kewenangan untuk mengintervensi atau memberikan masukan atau memberikan apapun terhadap sidang yang dilaksanakan di ruang tersebut. Tetapi kami hanya ingin bertanya kepada Pak Hakim terkait dengan tadi yang Pak Sentok tanyakan. Nah, kami tanyakan Pak terkait dengan runtutan daripada jadwal sidang. Pada saat Pak Hakim tolong jelaskan, kami tidak paham kenapa pada saat tanggal 28 itu kan harusnya jadwalnya kan agenda pembuktian. Tetapi kenapa pada saat tanggal 28 ini ditunda persidangannya, kemudian mundur di tanggal 12 Januari, kenapa jadwalnya sudah berubah Pak? Apakah memang jadwal sidang pembuktian itu sudah dilaksanakan atau bagaimana Pak? Kami mohon pencerahannya. Pertama yang kami tanyakan adalah hal itu Pak. Nah, tetapi Pak Hakim menjawab, kata Pak Hakim, oh Pak, sudah dilaksanakan. Nah pada saat Pak Hakim menjawab bahwa sidang pembuktian sudah dilaksanakan, kami balik tanya, kapan Pak? Kalau memang sidang pembuktian sudah dilaksanakan, kapan? Dan tanggal berapa? Karena kami dari mulai tanggal 22 ini sudah selalu mengikuti perjalanan sidang. Ini kan sidangnya sidang terbuka Pak Hakim yang mulia. Kenapa kami tidak tahu? Kami selalu mengikuti jadwal yang ada di web pengadilan niaga. Nah, pada saat saya menanyakan itu Pak Hakim tidak menjawab. Nah, ini yang jadi ganjalan lagi buat kami. Kenapa Pak Hakim tidak menjelaskan terkait dengan loncatan daripada jadwal sidang ini? Itu yang pertama yang kami garis bawahi. Dan itu pun sudah kami diskusikan dengan lawyer kami yang kita. Itu yang pertama dicatatkan. Nah, kemudian saya tanyakan terkait dengan status daripada dua pemohon atas nama Agus Wono dengan Haryani. Ya, saya tanyakan, Pak Hakim yang mulia, mohon izin ada satu pertanyaan lagi. Oh iya Pak, silakan, sambil nunggu nih, tapi jangan lama-lama, saya mau makan. Kata Hakimnya, iya Pak Hakim sebentar. Kami ingin menanyakan terkait dua status daripada dua orang pemohon itu atas nama Agus Wono dengan Haryani.
Kami ingin tahu Pak Hakim sebenarnya dua pemohon ini statusnya siapa. Kalau seandainya dia ini ada sama seperti kami tidak menemukan nama dua orang ini di sistem yang ada di masing-masing cabang. Pak Hakim bilang, ini kan sama seperti Bapak siapa? Kan gitu. Pak, saya adalah korban daripada PT MDM. Kami adalah para peternak lebah pancing yang sudah dalam satu wadah, yaitu perkumpulan peternak lebah pancing yang kemarin sudah berkirim surat untuk Bapak Kepala Pengadilan Negeri di sini, Pak. Nah, ini kami, Pak, kami ingin menyaksikan perjalanan sidang. Kalau memang dua pemohon ini sama statusnya seperti kami, yaitu peternak, tentunya kami bisa menemukan identitas atau nama dua orang pemohon ini di sistem yang ada di masing-masing kantor cabang. Tetapi setelah kami telusuri, baik itu di cabang Pekanbaru, cabang Cirebon, cabang Bandung, kami tidak menemukan nama dua orang tersebut, Pak. Makanya kami menanyakan sebenarnya dua orang ini siapa. Bapak ini maunya apa? Kata Pak Hakim yang mulia, mohon maaf, mohon izin, kami adalah korban dari PT MDM yang jumlah kami ini ribuan, Pak. Kami ini nasional, jumlah kami ribuan. Harapan kami PT MDM jangan dulu dipilotkan, Pak, sebelum kewajibannya hak kami dibayarkan. Kalau sampai PT MDM ini dipilotkan, bagaimana nasib kami, Pak? Jumlah kami ribuan. Itu yang saya sampaikan pada saat ada di pengadilan. Ada kesempatan bicara langsung dengan hakim yang melaksanakan sidang untuk gugatan PT MDM. Sekalipun pada saat kami hadir di ruang sidang tersebut, kami ini bukan bagian daripada para pihak yang istilahnya di proses sidang tersebut, ya. Tapi setidaknya karena diawali kami juga pernah berkirim surat pada saat tanggal 28, kalau nggak salah yang Pak Ketua ya, tanggal 28 kami sudah berkirim surat untuk Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan pilot, dan kemudian kami ada kesempatan untuk bicara langsung dengan Pak Hakim. Mudah-mudahan minimal bisa jadi advice buat Pak Hakim pada saat memutuskan perkara. Makanya Bapak Ibu, satu yang jadi sasaran kami selaku pengurus yang pada akhirnya akan membutuhkan dukungan doa, dukungan moral, dukungan materi kepada bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang hadir di sini adalah apa? Ini kami harus memutuskan ini dulu, Pak. Karena apa? Satu-satunya perjuangan kami bisa berlanjut ke depan adalah dengan cara kuncinya memotong dulu pilotnya. Mudah-mudahan ini bisa kita sukses memotong gugatan pilot. Jangan sampai pilot ini diputuskan pilot pada saat nanti besok. Batalkan dulu pilot. Minimal kalau misalnya besok tidak ada putusan, minimal ditunda dulu. Biar kami akan strategi lagi nanti satu minggu sekalipun kami akan dihadapkan dengan situasi yang horor lagi. Gak apa-apa lah. Kalau misalnya kami harus mengerahkan massa, karena apa, Pak? Kita ini bukan para pihak di proses sidang tersebut. Kita bisa membatalkan, bisa mengupayakan gugatan ini supaya potong dengan cara apa? Tidak dengan cara formal, Pak. Kita hanya bisa melakukan dengan cara non formal. Apa saja nih langkah-langkah yang dimaksud dengan langkah-langkah non formal? Pertama, duit, Pak. Saya belakang duit. Media kerahkan massa itu, Pak. Kita bergerak semua. Guys, saya merinding ngomongnya. Kalau ini sampai diundur, kita kerahkan mobilisasi massa. Berangkat semua ke pengadilan. Mau berapa ribu kita bawa orang. Kita gait media. Biar viralkan ini masalah. Setelah itu, Pak, duit, Pak. Nah sekarang kita main duit, oke, kita main duit. Karena apa? Kita bukan para pihak. Makanya kita nggak bisa bertindak, nggak bisa main secara langsung, secara formal, nggak bisa, Pak. Ini harapannya mungkin. Kalau kita persentase, Pak, ini gugatan pilot di pengadilan niaga itu 60% diterima,
60% sudah diterima Pak gugatan PDIP. Kita cuma punya peluang 40% bisa membatalkan ini. Bisa tidak? Yakin Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang benar. Kita ini adalah kaum yang dizolimi sama bajingan-bajingan ekonomi itu. Semangat ya Pak. Semangat ya Pak. Betul kami. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami pengurus perkumpulan sama seperti Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Ya kan? Ini sedikit. Bapak mungkin punya lebih banyak struknya, tapi itu bukan jadi ukuran. Yang penting kalau kita ingin menuntut hak kita kembali, ayo kita bareng-bareng berjuang. Siap? Insyaallah. Bismillah Pak. Ya, kami dari awal sudah jungkir balik, terus keringat, nggak gitu waktu, nggak ingat keluarga, dimarahin istri, dipalohin anak, nggak jadi masalah Pak. Yang penting kalau kita sudah berjuang. Karena apa? Yang kita bela adalah hak kita, yang kita tuntut adalah hak kita. Insya Allah kalau toh bisa mati di situ, insya Allah Pak, Bismillah, jihad itu syahid maksudnya itu Pak. Ya, makanya ayo kita bareng-bareng berjuang. Siap ya Bapak? Oke, mungkin dari saya seperti itu. Pak Sugeng bagaimana? Angkasa Wijaya. Terkait dengan status Angkasa Wijaya Pak. Nah, kalau dilihat dari legalitas PT EDM Pak, nanti juga mungkin Pak Lawyer akan menjelaskan dengan legalitas PT EDM. Kalau dilihat dari legalitas PT EDM atau akte yang dimiliki PT EDM itu tidak ada nama Angkasa Wijaya. Artinya pada saat kita menyebut bahwa Angkasa Wijaya adalah owner, Pak Angkasa Wijaya pasti akan nolak. Dia tidak akan mengakui kalau dia adalah owner dari PT EDM. Tapi dari riwayat nanti akan ketahuan Pak, dari lalu lintas keuangan dari manajemen MBE nanti itu akan kelihatan Pak. Karena biar bagaimanapun yang namanya lalu lintas keuangan itu tidak bisa disebutnya akan pasti akan terdeteksi, itu akan terlihat. Dan GM sendiri yang kemarin tertangkap Pak Bambang yang istilahnya pengawal ke Polres Kota ya, itu sudah melaporkan bahwa Angkasa Wijaya dan menyatakan bahwa Angkasa Wijaya adalah owner PT EDM. Jadi itu akan nanti diusut pada saat pelaporan sudah masuk. Mungkin seperti itu Pak. Bakso minta ada tak kelihatan kan? Si pemohon. Nah, ya terkait dengan pemohon si Agus Wodo dengan Kayani nanti biar Pak Bupati yang lebih lengkap menjelaskan. Nanti semuanya dibahas tuntas ya Pak. Jadi dari saya hanya gambaran-gambaran itu saja. Nanti selengkapnya mungkin Pak Lawyer beserta tim yang akan menjelaskan. Biar kita semua paham ya terkait dengan apa-apa saja yang akan kita laksanakan. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Setot. Baik, para Bapak dan Ibu, karena lawyer atau kuasa hukum Pak Guyuban Perkumpulan Peternak Lebah Kelanceng Nasional Indonesia sudah datang dan hadir di tengah-tengah kita, mari kita dengarkan bersama ya, dengarkan bersama paparan arahan dari beliau, yaitu dari tim layan ini datang 3, semuanya 6 Pak, karena kemarin ada yang berangkat ya keluar negeri gitu, jadi tidak hadir 3 orang.
satu paket ya. Oleh karena itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Heru Subandi, Sarjana Hukum Master Hukum. Ini adalah ya, orang Indramayu aslinya Pak. Wong Haur Gelis. Barangkali di sini ada orang Haur Gelis. Inilah ya orang Indramayu yang menjadi kuasa hukum kita. Dan kami mohon kepada semuanya agar memasuki ruangan kembali ya, jangan di jalan Pak, biar jelas kami memberikan penjelasannya supaya Bapak dan Ibu jangan gagal paham apa yang nanti disampaikan oleh lawyer kita. Untuk itu mohon kesediaan daripada Pak Heru Subandi untuk menyampaikan paparan baik secara formal ataupun secara non formal. Mohon dijelaskan yang sejelas-jelasnya kepada para mitra yang ada di cabang Cirebon ini. Mungkin yang tadinya sedang istirahat, mudah-mudahan dia pada naik lagi dan mereka antusias untuk mengikuti kita. Banyak Pak, lebih dari 200 sampai 300 mungkin lagi pada istirahat di bawah. Dan mohon sampaikan kepada yang masih di bawah untuk naik ke atas. Kita lanjutkan, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini saya Heru Subandi bersama adik-adik saya yang kembali menemani pengurus dari PPL KMI di Kota Cirebon. Ini kunjungan saya yang ke-5 di Kota Cirebon, Pak. Jadi suatu rahmat yang sangat luar biasa sekali buat saya secara pribadi dan juga secara umum buat para korban dari PTN-MDM ini. Talukutullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita dimintakan hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan karunia-Nya serta syafaatnya. Insya Allah apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pertahankan itu mendapat ridho dan merupakan semata-mata merupakan ujian bagi kita semua. Jadi yang saya hormati pengurus yang beserta jajaran dari KMI, yang saya hormati para agen ataupun para mitra dari PTMDM, ya, kemudian juga para masyarakat yang hadir pada kesempatan hari yang tidak mungkin saya sebut namanya satu persatu, tapi dapat saya sampaikan bahwa yang pertama, satu, saya belum jadi kuasa hukum PPL KMI. Ya, saya sementara ini berkedudukan sebagai korban. Ya, jadi sebagai korban, Pak. Jadi kita ini sama, Pak. Ya kan? Makanya tadi kalau kata Pak Edi nyampein, Pak sepatunya dilepas di atas, nggak usah Pak, saya lepas di bawah. Karena Pak, kita ini sama Pak, ya kan? Ya kan? Bapak juga buka kaki kan, sama saya juga buka kaki. Bedanya saya pakai kaki Pak. Karena Pak, sama Pak, kedudukan saya ini adalah sebagai korban, ya kan? Dari PTN ini, ya, supaya kita sama satu persepsi dulu Pak. Jadi saya belum jadi kuasa hukum, tapi saya sudah direncanakan ya menjadi kuasa hukum PPL KMI, ya kan? Dan saya
sebelum menjadi kuasa hukum pun sudah insya Allah berkontribusi ya buat para korban yang sekarang ini tergabung di PPL KMI, Pak. Ya, jadi walaupun saya belum kuasa hukum, tapi nggak usah khawatir, Pak, karena saya jauh lebih daripada ya aspek formal, ya. Karena apa, kedudukan saya ini sama kayak bapak, korban juga, ya. Jadi sama, Pak. Jadi nggak usah khawatir, ya. Yang disampaikan oleh Pak Ketua itu mungkin ya lebih dekatnya ke kuasa hukum. Tapi buat saya lebih dari sekedar kuasa hukum, Pak. Kita sama-sama korban, kita sama-sama tinggal di pesisir Pantura ini. Saya pun juga sama-sama asli orang Dermayu, Pak. Ya, jadi bersama-sama lah kita masih satu ya rumpun, Pak. Ya, jadi saya sama-sama